Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Waalaikumsalam. baik, ketemu lagi di pertemuan ketiga, yaitu di kelas 1 Manajemen B sore untuk mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis 1. Baik, untuk mata kuliah ini, materinya sama dengan minggu lalu, yaitu materi fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Jadi, materinya itu adalah slide yang kemarin. Jadi, ketika minggu lalu, Ibu sudah buat atau share itu PowerPoint, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jadi untuk kali ini yang akan Ibu bahas adalah fungsi penawaran. Tunggu bentar, saya cek dulu di Google Classroom. Oke. Di Google Classroom sudah saya posting. Oke. Di Google Classroom sudah saya posting absensi perkuliahan, kemudian materi-materi sama dengan materi yang kemarin, artinya lanjutannya. Jadi kalian baca 9 sampai 14. Kemudian tugas kedua. Jadi untuk hari ini sengaja saya pakai Google Meet, artinya untuk menjelaskan tentang fungsi penawaran. Jadi untuk fungsi permintaan minggu lalu memang saya tidak jelaskan. Ya kan? Artinya maksudnya tidak saya jelaskan secara langsung pakai Google Meet, tapi saya hanya memberikan PowerPoint-nya saja dari Google Classroom dan kalian saya suruh baca sendiri. Tapi untuk kali ini saya jelaskanlah. Jadi begini, pengertian atau misalkan penjelasan, kemudian cara mengerjakan kalau ada soal tentang fungsi penawaran dengan fungsi permintaan itu sama. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, silakan hidupkan mic-nya. Kalau yang tahu jawabannya, apa bunyi hukum penawaran? Silakan. Siapa yang mau jawab? Apa bunyi hukum penawaran? Ada yang tahu bunyi hukum penawaran itu apa? Minggu lalu kita belajar fungsi permintaan. Jadi ini saya tanya, apa bunyi hukum penawaran? Silahkan hidupkan mic-nya bagi yang tahu. Ada? Dari 17 orang, ini 17 orang baru bergabung di Google Meet. Ada? Apa bunyi hukum penawaran? Kalau minggu lalu permintaan, saya nanya hari ini deh. Hukum penawaran itu apa? Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan. Hukum penawaran adalah ketika harga naik, maka barang yang ditawarkan akan bertambah. Tapi ketika harga turun, maka barang yang ditawarkan juga akan menurun atau berkurang. Jadi ini kepada si produsen atau penjual. Jadi contoh, misalkan si penjual ketika harganya 10.000, ya kan, mungkin barang yang ditawarkannya ada 5.000 buah. Tapi ketika harganya turun misalkan jadi 5.000, mungkin dia akan menawarkan barang itu lebih sedikit, mungkin misalkan jadi 2.000 saja. Tapi jadi ini adalah kebalikan daripada hukum permintaan. Oke. Hukum permintaan, kalau hukum permintaan ketika harga naik, maka barang yang diminta akan turun. Tapi ketika harga turun, maka barang yang diminta akan bertambah. Jadi kalau seandainya naikkan BBM. Mungkin ketika orang beli BBM dengan harga 7.500, dengan misalkan orang yang beli 10.000, mungkin lebih banyak orang yang kemarin misalkan beli 7.500. Atau misalkan begini, kalian biasanya beli roti harganya itu 2.000 misalkan. Kalau 2.000 biasa kalian beli 5, tapi tiba-tiba tukang kue rotinya itu menaikkan harga atau rotinya mungkin jadi 3.000. Karena 3.000 mungkin kalian nggak beli 5 seperti yang biasa, mungkin kalian akan beli cuma 3 aja. Oke, saya akan screen PowerPoint sambil saya jelaskan. Jadi silakan perhatikan layar saya ini. Bentar. Oke, PowerPoint-nya saya share. Jadi silakan diperhatikan sambil saya jelaskan. Ini. Oh, maaf. Bahas tentang fungsi penawaran. Oke. Di fungsi penawaran, kan di fungsi linier itu kan artinya fungsi linier adalah sebuah penerapan dalam ekonomi dan bisnis yang linier.
Jadi ada nanti mungkin kita akan belajar fungsi kuadrat, kemudian kita akan belajar yang lain. Kemudian di sini karena kita belajar fungsi permintaan, berarti artinya barang yang diminta. Maka saya hanya menyimpulkan yang kemarin nih. Kalau fungsi permintaan itu bahwasanya gambar grafiknya itu pasti selalu miring ke kiri. Jadi saya juga sudah share tugas. Tugasnya itu kamu hanya kerjakan satu soal saja dan batasnya itu sampai minggu depan. Karena ini tanggal 23 berarti tanggal 29. Udah? Jadi tanggal 29 jam 23.59. Jadi untuk yang NPM belakangnya ganjil, silakan kerjakan soal nomor 1 atau bagiannya adalah fungsi permintaan. Kemudian di genap itu nomor 2. Tapi ada kayaknya saya lihat karena kemarin beberapa kelas saya salah nulis ya. Sebenarnya itu kan kalau 10.000 dia jadinya lebih mahal. Tapi saya buat kata-katanya lebih murah. Tapi mungkin kalian bisa lihat nanti cek. Oke. Kemudian jadi fungsi permintaan pasti dia miring ke kiri, sedangkan nanti fungsi penawaran gambar grafiknya itu pasti miring ke kanan. Oke, jadi kalau misalkan gambar grafik miring ke kanan, berarti itu yang menandakan bahwasanya itu fungsi permintaan. Seperti itu. Oke, ini saya lewatkan. Nah ini, di slide ke-9, ya di slide ke-10, fungsi penawaran itu tadi saya ingatkan bahwasanya menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan dengan harga produk. Jadi ketika harga itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Tapi gitu juga sebaliknya, ketika harga turun, maka barang yang ditawarkan juga akan turun. Nah, maka gambar untuk fungsi penawaran adalah miring ke kanan. Oke. Jadi gini, dulu ketika kamu belajar matematika, kalau yang sumbunya horizontal atau mendatar, itu pasti adalah X, sumbu X. Kemudian kalau yang sumbu tegak vertikal ke atas, sumbu Y. Jadi untuk mata kuliah ini, kita tidak kenal lagi X sama Y. Mungkin dulu ketika waktu SMA ataupun SMK, gurumu bilang, coba dulu gambarkan 3X tambah 5Y, misalkan seperti itu. Ya kan, misalkan 3X tambah 5Y sama dengan 15. Pasti kan kamu ada sumbu X, sumbu Y. Tapi kalau ini, dia tidak kenal. Jadi kita kenalnya X, sumbu X itu Q, dan sumbu Y itu P. Jadi persamaan itu nanti Q sama P. Jadi saya beranggapan kamu sudah paham tentang gambar grafik. Jadi kalau lupa-lupa, silakanlah buka-buka lagi catatannya yang kemarin. Oke, saya bahas fungsi penawaran ya. Jadi saya ingatkan, fungsi permintaan sama fungsi penawaran itu sama pengerjaannya. Cuman kata-katanya beda. Yang menunjukkan dia penawaran ketika apa? Baik lagi. Makanya saya katakan, ingat apa itu hukum permintaan, apa itu hukum penawaran. Kalau hukum permintaan, ketika harga itu naik, maka barang yang diminta pasti akan menurun. Jadi ketika harga turun, maka barang yang diminta akan bertambah. Jadi kalau turun barang itu pasti orang banyak minta barang itu. Tapi kalau hukum penawaran lebih kepada si produsen. Kalau hukum penawaran, ketika barang yang ditawarkan itu naik, maka ketika harga itu naik, maka barang yang ditawarkan juga akan bertambah. Sudah? Ketika harga turun, maka barang yang ditawarkan juga akan menurun. Oke, untuk soal nomor 1, suatu barang harga di pasarnya adalah Rp5.000 per buah, maka si produsen akan menawarkan barang sebanyak 3.000 buah. Akan tetapi, jika harga lebih tinggi menjadi 6.000 per buah, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen menjadi 6.000 buah. Bagaimanakah fungsi penawarannya dan gambarkanlah fungsi penawaran tersebut pada grafik Kartesius. Jadi di sini saya tanya dulu, P1-nya siapa ya? P1-nya berapa gitu? Maaf, P1-nya berapa? Atau P itu adalah price atau harga. Jadi kalau misalkan dalam matematika itu biasanya dia fungsi persamaan garis, yaitu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Jadi tadi kita tidak kenal lagi namanya X sama Y, tapi kita kenalnya P sama Q. Jadi kalau saya tanya di sini, di soal ini, kira-kira apa berapa P1-nya, berapa X1-nya? Ya, berapa? Ya, berapa? Saya tanya dulu. Saya tanya dulu.
Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada? Gak ada. Ada yang mau Ada yang hidupkan mau mic-nya? hidupkan mic-nya? Gak ada ya? Gak ada ya? Tolong yang masih hidup mic-nya, mic-nya, silakan matikan dulu. Jadi di sini harga pertama adalah 5.000. Berarti P1-nya di sini 5.000. Kemudian P2-nya. P2 itu barang yang kedua. Harga kedua, maaf. Harga keduanya berarti 6.000. Kemudian barang itu Q. Q itu artinya quantity. Ingat, P itu price, harga. Bahasa Indonesianya. P bahasa Inggrisnya, price. Berarti Q1-nya 3.000. Kemudian Q2-nya 6.000. Jadi, kalau kita pakai persamaan P dikurang P1 per P2 kurang P1, jadi saya tutup dulu, misalnya. Bentar. Jadi di sini tadi P1-nya adalah P1-nya tadi berapa? 5.000 ya. 5.000 ya. Oke, kemudian P2-nya 6.000. Bentar, ini not responding. P2-nya 6.000, kemudian Q1-nya 3.000, Q2-nya 6.000. Jadi kita buat dulu diketahui P1, nampak ya yang saya tulis ya? P1 tadi 5.000, sudah. Kemudian P2-nya adalah 6.000. Oh, maaf, 6.000. Q1-nya sama dengan Q1-nya 3.000. Q2-nya sama dengan 6.000. Oke, ini kita buat diketahui dulu. Jadi ingat, P1 itu adalah harga awal atau harga mula-mula. Kemudian kalau P2 misalkan harganya lebih tinggi atau lebih mahal atau lebih murah menjadi. Kemudian Q barang. Barang pertama ketika harganya segini, barang pertamanya berapa? Q2 itu barang setelah naik. Oke. Kemudian berarti udah pas P1 5.000, P2-nya ini. Sekarang kan rumusnya ini nih. Saya buat dulu ya. Di insert. Rumusnya adalah P kurang P1 per P2 kurang P1 kali Q kurang Q1. Saya buatnya di equation. Bentar, oke. Sudah. Ingat rumusnya atau misalkan kalau kalian kemarin minggu lalu coba-coba di Word, atau misalkan kalian coba di sele-sele tentang contoh saya kemarin fungsi permintaan itu bisa. Ini kebetulan laptopnya lambat ini. Saya ulang. Ini rumus P dikurang P1 per P2 kurang P1. P2 kurang P1 sama dengan, kemudian ini Q kurang Q1, Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Oke, ini rumus umum. Jadi untuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran tetap sama pakai ini. Tidak ada jauh beda. Jadi tetap kamu pakai rumusnya ini, tapi mungkin nanti konsepnya lebih beda lagi. Kenapa beda? Bedanya itu mungkin kok agak terbalik ya daripada si penawaran atau permintaan, pasti iya. Karena nanti pun gambarnya juga berbeda mereka. Oke. Oke, saya copy. Saya tanya dulu sama, saya nggak tahu namanya. Oke, saya tanya dulu sama si Dharma Sandi. Dharma Sandi. Oke. Dharma Sandi. Oke. Ini kan ini kan tadi langkah pertama saya buat rumus nih kan. Kira-kira langkah kedua apa saya buat ya di sini? P kurang berapa? Gimana, Bu? Kan gini, tadi ini kan rumus. Rumus saya buat yang pertama, langkah pertama. Ya kan? Ini kan kita mau jawab soal tadi tuh, soal yang tadi, yang soal contoh saya. Ya kan? Saya buat dulu rumus. Setelah rumus ini saya buat apa ya? Selanjutnya, hal selanjutnya yang saya lakukan. Ya, selanjutnya P kurang? macam P kurang 5.000. Oke, P kurang 5.000.
per Apa? 6.000 dikurang ya 6.000 dikurang 5 5.000. 5.000. Oke, sama Ya. dengan Q dikurang 3.000 Q ntar ya. Q dikurang 3.000 per 6.000 dikurang 3.000. Oke. Oke, silakan matikan mic-mu. Oke. Ini udah selangkah kedua nih sekarang. Kita lanjut ke langkah ketiga. Saya panggil lagi orang. Silakan. Bentar. Ajri Fahri Rahmat. Oke, Ajri. Saya tanya dulu sama kamu, setelah langkah kedua yang dibilang temanmu tadi, apa lagi yang kita lakukan? Atau apa yang Ibu tulis di sini? Jadi biar semua nampak yang Ibu kerjakan. Ada? Langkah kedua ya, Bu? Iya, langkah kedua benar. Langkah ketiga. Ini langkah kedua tadi si Dimas. Langkah keduanya apa kira-kira ya? Setelah ini. Nih yang saya hitamkan ini. Setelah itu saya ketik apa di situ? P dikurang P dikurang P dikurang Q. P dikurang Q. Ini kan langkah kedua nih. Setelah itu apa yang saya lakukan? Nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Oke. Saya tanya yang lain. Saya tanya sama tunggu ya, saya ke bawah ini nggak bisa. Saya tanyanya ke tadi Ahmad Jaki, silakan. Saya tanya ke kamu Ahmad Jaki. Selanjutnya saya buat apa gitu? Ke langkah ketiga. Selanjutnya saya buat apa ke langkah ketiga? Kira-kira apa yang saya buat setelah ini? Ahmad Jaki? Dibuat ini, Bu. Apa namanya, fungsi permintaannya? Iya. 4.000 tambah 6.000. Iya ya. Kan ini awalnya ini P dikurang 5.000. Ini pertama nih ya. P dikurang 5.000 per 6.000 kurang 5.000 sama dengan Q kurang 3.000 per 6.000 kurang 3.000. Langkah selanjutnya adalah kita kurangkan yang bawah. Nah, itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kita kurangkan yang bawah, ya berarti P kurang 5.000 per berapa? P kurang 5.000 per P kurang 5.000 per, aduh mana nih kok ngelek ya, Bu? Sorry, Bu. ya. 4.000 kurang 4.000. Kok 4.000 ya? 1.000. 6.000 kurang 5.000. 6.000 kurang 5.000. Oke, nampak slide saya ini kan? 1.000. Sudah? Sama dengan Q kurang 3.000 per. Berarti yang mau kita kurangkan ini nih, langkah kedua tadi. 6.000 kurang 3.000, ya kan? Berarti berapa? Sama dengan 3.000. Oke. Sudah 3 langkah yang kita buat atau 3. Kemudian saya tanya sama yang tahu, hidupkan mic. Setelah ini apa lagi? Kira-kira? Jaki matikan aja mic-nya. Bu, Ya? ada Bu. Ya, silakan. Apa setelah itu? 3.000. Oke, tunggu ya. Saya copy dulu. Bentar. Bentar ya. Ini saya copy. Kenapa 3.000? 3.000 buka kurung P 3.000 buka kurung P kurang. Ya. Iya, Bu. Terus 5.000 Kurang. tutup kurung. Enggak, Bu, dikurang. Oh, tunggu, dikurang 5.000. Iya, Bu. 3.000. Oh ya, terus nggak tutup kurung? Enggak, Bu. Oh, enggak. Kemudian 15. Tunggu, Bu. oke. Bentar ya, Bu. Iya. Yang lain silakan. 3P. Karena temanmu buat 3.000 buka kurung P dikurang 5.000 katanya.
Bu, Bu, sama 15. dengan Oh, tunggu, yang tadi masih yang pertama tadi. Oke, yang pertama tadi apa katanya? 3.000. P dikurang 15 juta, Bu. Oh, ini langsung 15 juta. Nggak pakai buka Iya. kurung tutup kurung. Dikurang 15 juta, Oke. baru tuh Tutup kurung enggak? ya Bu, tutup kurung, Iya. baru 1.000. Nggak ada pakai sama dengan? Ya Bu, pakai sama dengan 1.000. buka kurung Ya. Q Q 3 juta, Bu. kurang 3 juta. Tutup kurung. Oke. Ini kata kawanmu. Ada lagi pendapat yang lain langkah keempat karena saya belum bilang itu benar, masih langkah ketiga yang benar. Langkah keempat benar apa tidak atau bilang temanmu tadi salah? Atau udah sepakat ini benar? salah, Bu. Bu, maaf Bu, iya. itu yang 15 juta bukan 15.000. Oh iya, 15.000. Jadi saya ganti ya? 15.000. Tuh. Terus di bawahnya, Bu. Di bawahnya. Ini masih angka Sama keempat dengan loh. sama dengan. Oh, itu belum Mantap. siap. Ini belum saya bilang benar loh. Jadi kita nggak bisa langsung. Tunggu, Ya, Bu. karena masih langkah keempat belum bisa lanjut. Masih yang nomor 4 nih, nggak bisa lanjut nih. Bu, 3 juta itu 3.000. 3 juta itu 3.000. Gitu? Iya. Oke, ada lagi pendapat lain biar saya simpulkan benar atau tidak yang kata kawanmu? Nah, nggak ada ya. Oke, saya simpulkan. Langkah ketiga tadi udah. Sekarang langkah keempat. Langkah keempat ini salah sedikit saja. Langkah keempat ini memang dikalikan silang. Jadi yang 3.000 bawah ini kalikan ke atas. Jadi 3.000 buka kurung seharusnya P dikurang 5.000. Jadi jangan diapa-apain dulu, biarkan aja gitu. Jadi kalau buka kurung tutup kurung itu masih belum dikalikan mereka. Nah, kemudian yang 1.000 bawah yang ada di langkah ketiga itu dikalikan ke atas, yaitu Q kurang 3.000. Masih sampai sini dulu. Nah, berarti benar yang tadi yang kedua yang ngomong atau yang ngomong kedua. Udah? Jadi yang 5 juta tadi berarti udah dikalikannya itu. Oke, langkah berikutnya atau langkah kelima, Ibu copy dari sini aja tadi ya. Jadi Ibu buat lagi langkah keempat. Sekarang 3.000 ini kan masih dalam kurung, buka kurung P. P-nya buka kurungnya itu kita buka berarti jadi 3.000 P. Jadi 3.000 kali P 3.000 P kurang 3.000 kali 5.000 berarti 15 juta. 15 juta. Oke, kebanyakan. 15 juta. Tapi tutup kurung, buka kurungnya hilang. Itu menandakan bahwasanya sudah dikali. Tapi kalau masih dibuka kurung, tutup kurung, berarti itu belum dikali. Dah. Sekarang yang samping kanan. Samping kanan gitu juga. 1.000 kali Q berarti 1.000 Q. Oops, maaf. 1.000 Q kurang 1.000 kali 3.000 dapatnya adalah 3 juta. Tapi ingat tutup kurung, buka kurungnya tidak ada lagi. Oke, itu langkah kelima. Langkah keenam. Langkah keenam ini adalah kita mau menyamakan persepsi yang di slide ya. Jadi kalau di slide itu jawabannya apa mau kita buka. Bentar. Oke. Tadi di slide kalian itu jawabannya adalah bentuknya Q atau P boleh. Oke, saya inikan lagi. Ini saya copy, Ctrl C. Paste. Oke. Ini saya buat gini. 3.000 P, 3.000 P sama dengan 1.000 Q dikurang 3 juta. Yang 15 juta itu karena kita mau pindah ke kanan, artinya tanda harus berubah. Kebetulan tandanya itu kurang, berarti kita harus ganti jadi tambah. 15 juta. Oke. Dah, langkah selanjutnya berarti kita buat ini. Maaf, nih. Saya copy lagi. Langkah selanjutnya, Ctrl C, paste. Berarti ini saya copy dari sini ya. Jadi yang 3 juta sama 5 juta bisa kita sederhanakan. Jadi minus 3 juta, utang 3 juta, bayar 15 juta. Berarti dia uangnya sisa 12 juta. Oke, itu langkah selanjutnya. Langkah ke-7. Langkah berikutnya, kita harus ubah ini menjadi bentuk P sama dengan atau Q sama dengan. Dah.
P sama dengan, kebetulan angka di depannya adalah 3000, otomatis semua bilangan yang ada di depan, semuanya harus dibagi dengan 3000. Jadi 3000 dibagi 3000 berarti 1. Ya kan? Orang tidak pernah buat 1P atau 1X, pasti orang cuma buatnya X, Y gitu. Kecuali kalau 2 baru 2X, 2Y. Itu juga dengan ini. Berarti ini P. Ya. 1000 kita bagi juga dengan 3000. Jadi 1000 bagi 3, 3000 itu 0,33. Bu, boleh nggak aku jadi buatnya per? Boleh. Jadi per 1/3Q. Ini saya buat per aja. Karena sama-sama dibagi 3000 menjadi 1/3Q tambah 12 juta kita bagi sama 3000 berarti 4000. Oke. Jadi inilah fungsi persamaan untuk penawaran. Bu, bedanya permintaan sama penawaran sama pakai rumus ini? Sama. Paling bedanya itu nanti kenapa Q2-nya lebih rendah daripada Q1 kalau memang dia misalkan menurun. Mungkin ada negatifnya. Kalau negatif harus buat negatifnya. Tapi dan harus ingat seperti langkah yang 15 juta tadi kenapa jadi positif pindah ke kanan karena dia pindah ruas. Artinya pindah dia posisinya. Ketika pindah posisi dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri maka tanda pun harus berubah. Kalau dia kurang berarti jadi tambah, kalau tambah jadi kurang. Nah, itu. Ini untuk fungsi penawaran. Jadi untuk fungsi permintaan sama juga jalannya. Jadi untuk fungsi ini, fungsi contoh yang satu ini, maka dapatlah fungsinya adalah 1/3Q tambah 4000. Jadi kalau misalkan kita balik ke matematika, itu Ibu ganti, tadi kan P itu Y ya. Jadi Y sama dengan 1/3. Ini Bu copy aja. Jadi ini sama kalau ketika kalian belajar matematika. Bu. Ya. Enggak dulu, Bu. Ah, ya. Kayaknya nggak ada, Ibu. Hah? Yang Ibu tampilkan nggak ada. Sama Zaki pun juga, Bu. Saya juga makanya nggak tahu tanya jawab apa. Di Nggak paham, Bu. Jadi nggak ada. saya tampilkan Word loh. Nampak? Masa nggak nampak? Kosong, Ibu. Coba disematkan Bang, yang oleh Ibu itu Bang. Ada. Ah, Ada kan? Ada Bu. Ada, Bu, ada. Ah, Oh. ya. ada Bu. Oke. Thank you. Tunggu dulu ya. Tadi ada yang masuk tiba-tiba nih. Oke. Udah nampak semua tadi? Nampak semua kan? Yang saya tampilkan? Ini? Ini. Ini. Jadi di PowerPoint yang saya share, itu memang hanya langsung jawaban. Saya buat diketahui, ditanya pakai rumus, tapi langsung memang jawabannya P sama dengan 1/3Q tambah 4000. Kalau kalian cek itu di slide ke berapa tadi ya? 14 kayaknya. Atau slide ke-11. Kalau kalian cek yang kemarin, itu cuma dapatnya segini aja. Nih, P sama dengan 1/3Q tambah 4000, tapi jalannya nggak ada. Saya sengaja buat seperti itu, jadi kalian bisa coba-coba sendiri. Karena dari sumber buku, misalkan gimana cara mencarinya. Jadi untuk contoh 1, dapatnya ini. Ya, jadi kalau misalkan matematikanya, itu Y sama dengan 1/3X tambah 4000. Ya, kalau matematikanya suruh gambar dulu grafik. Oke, sekarang kita gambar grafik. Kamu boleh gambar grafik itu atau grafik itu bisa digambar ketika kamu punya titik potong. Jadi kalau titik potong kita anggap di sini titik potongnya itu Q sama P. Karena kan kita nggak kenal lagi X sama Y, tapi kita kenalnya Q. Q itu pengganti X, P itu ganti Y. Jadi kita anggap aja misalkan P sama dengan 0, Q-nya berapa? Q titik. Itu mau kita cari. Oke. Kemudian satu lagi misalkan Q sama dengan 0, P-nya berapa? Oke, kita cuma butuh 2 titik aja. Kalau P-nya 0, Q-nya berapa ya? Kalau Q-nya 0, P-nya berapa ya? Oke. Jadi saya mau cuma titik aja. Jadi kalau titik udah dapat, kalian coba sendiri. Artinya coba gambar sendiri di grafik X sama Y dulu, kayak mana gambar titiknya. Oke. Jadi saya beranggapan kalian sudah paham gitu loh. P sama dengan 0, kita mau cari Q nih. Persamaan yang kita dapat ini saya coba warna merah kan supaya nampak.
Oke. Yang kita dapat adalah P sama dengan 1/3Q tambah 4.000. Jadi kalau P-nya 0, jadi kita misalkan yang ini 0, berarti kalau saya buat, ini saya copy aja. Ctrl C, paste. Oke. Oke, nih. Kalau ini 0, dah. 0 sama dengan 1/3Q tambah 4.000. Ini sekarang nih. Karena P-nya kita misalkan 0. Dah. Kemudian kita lanjut. Ini kalau Ibu copy lagi balik. Oke. Ini kan udah 0 sebelah kiri. Kita mau dapat si Q. Maka ini kita geser nih. Jadi awalnya ke kanan kita geser otomatis jadi negatif. Negatif 1/3Q, sedangkan 4.000-nya tetap di dalam aja. Maksud Ibu tetap di sebelah kanan aja. Jadi yang berubah itu atau yang bergeser hanya si 1/3Q. Jadi 1/3Q saya geser ke kiri. Awalnya positif, berarti jadinya kalau pindah ke kiri berarti negatif. Oke, setelah itu apa lagi? Kita mau cari Q nih. Jadi Ibu hanya mengingatkan, misalnya dulu nih, belajar matematika 2X sama dengan 6, kata gurunya. Maka X sama dengan, X itu berapa ya? Berarti 6 dibagi 2. Maka X itu sama dengan 3. Begitu juga dengan ini. Negatif 1/3Q sama dengan 4.000. Otomatis berarti Q sama dengan, ini saya copy aja biar gampang. Otomatis Q sama dengan, berarti 4.000 ini kita bagi dengan min 1/3. Jadi sama kayak contoh saya tadi, 2X sama dengan 6. Berapa X? Berarti kan 6 bagi 2. Gitu juga dengan ini. Min 1/3Q sama dengan 4.000. Berapa Q? Berarti 4.000 kita bagi min 1/3. Oke, maaf. Min 1/3. Ini dia dulu. Masih itu dulu. Jadi Q sama dengan 4.000 bagi min 1/3. Artinya sama dengan 4.000 kita kali dengan naik jadinya ya. Jadinya 3-nya naik ke atas, 1-nya jadi ke bawah karena dia bagi. 3, 1 negatif. Oh, maaf. Nih, oke. Jadi 4.000 kali min 3/1 sama dengan negatif 12.000. Jadi 4.000 kali 3 itu 12.000, 1 kan 12.000. Maka jadi Q-nya dapat negatif 12.000, artinya maka ini bentar. Oke. Lanjut lagi. Saya ulang, ntar. Maka titik yang akan kita gambar adalah negatif 12.000, negatif 12.000, 0. Ini dia, titik yang mau kita gambar. Ingat, Q itu X, Y itu P. Jadi dulu kalau gambar titik kan 3,5, berarti X-nya 3, Y-nya 5. Ini kebetulan kita dapat Q-nya minus 12.000. P-nya 0. Jadi Q-nya sebagai X, berarti negatif 12.000. P-nya itu sebagai Y. Maka titiknya adalah negatif 12.000, 0. Oke, itu dia. Itu titik yang pertama. Terus tadi kan, ini kan kita mau misalkan ada 2 nih. 1 yang ini tadi terjawab, ini nomor 2. Jadi yang ini udah terjawab nomor 1. Sekarang gambar yang kedua, ini masih titik ya. Masih titik. Masih titik minus 12.000. Gambar yang kedua, maaf. Saya terganggu ketika temanmu masih ada yang baru bergabung. Jadi saya harus buka lagi nih Google Meet-nya. Oke. Titik yang kedua yaitu Q-nya yang 0. Oke. Titik yang kedua, Q sama dengan 0. Oke. Q 0, maka kita harus dapatkan P-nya berapa. Maka
Kita kopikan lagi dari sini, dari persamaan tadi. Oh enggak, ini persamaan atas ya. Persamaan kita yang atas nih. Jadi persamaan itu yang saya merahkan itu jawabannya. Dah, Ctrl C. Paste. Sudah. Ini. Oke. Q-nya 0 artinya 1/3 dikali 0. Tuh. Karena Q-nya sekarang 0 gantian, bukan P-nya. Maka artinya setiap bilangan dikalikan 0 hasilnya 0, berarti 0 ditambah 4.000 sama dengan 4.000. Oke, jadi P-nya 4.000. Maka titik yang mau kita gambar, adalah 0,4.000. 4.000. Oke, itu dia titiknya. Nah, 0,4.000 karena X-nya 0 atau Q-nya 0, Y-nya 4.000. Kemudian, Bu, jadi kalau kami gambar ke grafik itu, kan dulu kami gambarnya suruh guru 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Baru negatif 1 ke sebelah kiri, negatif 2, negatif 3, baru ke atas 1, 2, 3, ke bawah negatif. Ini kan sampai 4.000. Apakah kami buat dari 0 sampai 4.000? Ya tidak. Jadi pakai feeling, artinya pakai perasaan. Ini karena kelipatan 4.000, otomatis kalian buat aja kelipatan 4.000. Jadi dari 0, buat satu skalanya pakai roll 1 cm ke 4.000. Terus ke senti berikutnya 8.000. Terus ke senti berikutnya 12.000 ke kanan. Terus yang ke kiri juga gitu. Negatif 14.000, negatif 8.000, negatif 12.000. Gitu juga dengan yang atas. Atas 4.000, 8.000, 12.000, sampai berapa yang diminta. Jadi ingat, boleh kelipatan 4.000 boleh. Bu, kalau saya buatnya kelipatan 2.000 boleh? Boleh. Misalnya 2.000, 4.000, 6.000 boleh. Ya. Jadi titik yang mau kita gambar, grafiknya itu ada 2, yaitu negatif 12.000,0 dan 4.000, dan 0,4.000. Oke. Jadi saya beranggapan kalau ini sudah paham cara gambar grafiknya. Atau, jadi kalau saya buka yang slide ini, slide ini memang belum sebentar ya. Kalau kalian lihat di PowerPoint, memang itu ada gambar grafiknya, tapi gambar grafiknya itu kenapa putus-putus sengaja saya buat karena itu menunjukkan dia negatif gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian belajar dulu, Bu, kayaknya gambar kami jadinya otomatis gambar kita ini ke kiri. Jadi kalau misalkan kita gambar, ini saya ininya aja ya, ilustrasinya aja nih kayaknya. Atau saya tanya dulu. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan tanyakan dulu. Untuk gambar, kalau misalnya ada yang sudah menggambarkannya di selembar kertas, silakan. Boleh di share screen, boleh. Screen dari tempat kamu boleh. Ini misalnya kan titik, ini kan pasti nih. Tempat saya ini 1/3 Q tambah 4.000. Kalau misalkan kalian mau share screen, silakan. Maaf Bu. Ya, kenapa? Ada pertanyaan? Silakan. Udah ketinggalan jauh Bu, jadi nggak paham. Loh, kenapa ketinggalan jauh? Dari tadi nggak gabung? Atau baru gabung? Dari tadi Ibu ngomong saya perhatikan, tapi gambarnya ini macet-macet, jadi kelewatan kejauhan jadinya. Jadi nggak Oh, paham. jaringan kali ya, jaringan. Oke, gambar yang saya buat ini titiknya. Jadi titiknya tadi kan saya katakan buat kelipatan 4.000. Nah, 4.000, 8.000, 12.000. Berarti ke kanan 4.000. Terus kemudian 0,4.000. Kalau 0,4.000 berarti dia ke sumbu P. P-nya 4.000. Kemudian kalau negatif 12.000,0 berarti dia ke kirinya negatif. Terus hubungkan. Maka nanti ini gambar grafik ini pasti gambar grafiknya miring ke kanan. Jadi untuk membedakan jawaban kamu ini benar atau tidak, kamu gini dulu.
Ini saya dapat nih misalnya, saya dapat nih persamaannya. Kira-kira jawaban saya ini benar atau tidak untuk menguji nih ya. Jadi kalau dia fungsi permintaan, berarti yang jawab nanti tugas nomor 1, itu nanti gambar grafiknya miring ke kiri. Seperti di slide saya itu, pasti. Kemudian kalau dia nomor 2, pasti gambarnya ini nanti slide-nya itu, gambar grafiknya itu pasti ke kanan. Jadi nomor 1 pasti ke kiri gambar grafikmu yang NPM-nya ganjil, kemudian yang NPM genap, grafiknya itu pasti miring ke kanan. Atau misalnya ada yang lagi coba-coba ini buat gambar grafiknya, silakan. Mau di-share screen sama kawannya boleh. Siapa yang mau coba? Atau yang udah ada coba gitu. Karena kalau di gambar slide saya itu tidak jelas begitu, artinya langsung intinya nggak ada penjabaran seperti ini. Ada yang mau udah gambarkan grafiknya kira-kira benar biar kita bahas di sini? Silakan, boleh di share screen, ini saya tutup gitu. Share screen-nya. Ada di antara 27 orang ini yang sudah bergabung kelas tingkat 1 manajemen B sore. Ada? Silakan. Atau masih bingung? Karena kalau gambar grafik saya beranggapan kalian paham gitu. Karena kan kalian sudah belajar ketika matematika. Ada yang mau coba, atau misalnya Bu, share screen-nya gini aja sih sebenarnya. Gimana ya? Atau begini, ini saya tutup Google Meet-nya. Jadi ini kan kita masih sampai 20:20, ini masih jam 20. Jadi coba dulu kita beralih ke Google Classroom. Jadi kalau misalnya sampai 10 menit saya kasih waktu bagi yang tahu cara gambar grafiknya tadi, gambar grafik yang dari contoh 1, artinya tertata rapi, tertulis rapi, silakan fotokan dan kirim ke Classroom. Bu, apakah ini benar? Nanti kita bahasnya di Google Classroom. Atau kalau memang tidak dapat juga mungkin di waktu-waktu detik terakhir, berarti 20:15 saya akan share gambar grafik yang benar itu untuk yang contoh 1 seperti mana. Jadi kalau contoh kedua itu sama aja. Jadi kalau contoh kedua ini saya tutup ya. Ini sudah ini kan? Sudah dilihat jawabannya, ini saya tutup. Oke. Saya share lagi yang PowerPoint tadi, kita lanjut ke PowerPoint. Bentar. PowerPoint tadi, kan kita masih lanjut nih ke PowerPoint tadi. Ibu Sarah udah buat di sele-sele kan? Iya, ya. Udah kamu buat, terus? Grafiknya miring ke kiri ya, Bu ya? Miring ke kiri? Enggak, miring ke kiri apa ini maksudnya? Karena kan dia min 12.000. Miring ke kiri. Atau coba kamu share dulu ke Google Classroom, biar saya lihat. Di Bisa? mananya? Gini, di berandanya itu kan ada, bagikan sesuatu di kelas. Bisa kan? Sarah buatnya di sele-sele, nggak apa-apa kan? Iya, gini, kamu buatnya di sele-sele, kamu foto ke saya, kamu taruh di situ. Bu, ini Bu jawabannya gitu. Nanti kan kita bahas di situ. Bentar ya, Bu. Iya. Yang lain juga boleh, karena ini kita udah 20 menit, jadi 10 menit untuk menggambar grafik. Kalau memang tidak juga, nanti saya akan share yang benar yang gimana sih sebenarnya gitu. Oke. Ini saya share lagi yang fungsi permintaan tadi. Nah, sebenarnya di fungsi permintaan Ibu itu gambarnya gini loh. Jadi kalau gambar si Sarah tadi dia seperti ini, artinya ini ada garisnya ke sini, ini kan sebenarnya kurang pas. Artinya kurang pas, dia hanya dimisalkan begini. Sebenarnya ini ada ke kirinya ini, ke kanan ya, ke kanan. Ke kanannya ini panjang. Artinya biar lebih jelas titik yang tadi kita gambar, gitu. Jadi ini sebenarnya gambarnya grafik ke kanan. Kalau di slide saya ini memang hanya sekedar saja atau tidak sedetail yang kita buat, gitu. Jadi kalau saya harap kalau tugasmu itu memang detail kamu buatnya, buat kelipatannya. Jadi kalau tadi misalkan 0,4.000 berarti ke atas 4.000, 8.000, 12.000 gitu. Terus kalau ke sini gitu juga 4.000, 8.000, 12.000. Terus atau misalnya di sini minus 4.000, minus 8.000, minus 12.000 seperti itu. Ini memang punya saya tidak detail. Oke.
Kalau kita beralih ke contoh nomor 2, kita beralih ke nomor 2 nih. Ya. Nomor 2 hampir sama dengan nomor 1 pengerjaannya. Jadi kalau nomor 1 itu kan penawaran suatu barang sebanyak 500 buah pada saat harganya 40.000. Artinya di sini Q1-nya 500, kemudian P1-nya 40.000. Jadi harga awal 40.000, kemudian barangnya 500. Kemudian apabila setiap kenaikan harga sebesar 1.150 akan menyebabkan jumlah penawaran juga mengalami peningkatan sebesar 150. Jadi saya tanya dulu, di contoh kedua ini P2-nya berapa ya? Ayo silakan hidupkan mic-nya kalau yang tahu. Tadi saya udah kasih tahu jawaban yang Q1-nya 500, P1-nya 40.000. Sekarang saya tanya P2-nya berapa? Silakan hidupkan mic-nya. P2 artinya harga kedua, entah itu mengalami kenaikan, entah itu mengalami penurunan. Berarti P2-nya berapa? Ada yang tahu? Silakan hidupkan mic-nya. P2-nya berapa? Ada di antara 27 orang, silakan jawab P2-nya berapa? 1.150.000, Bu. 1.150.000, alasannya? Karena kan Bu ini harganya Bu, apabila setiap kenaikan harga sebesar 1.145.000. Kalau yang 150 ini Bu per buahnya. Oh gitu. Ada lagi pendapat yang lain? 41.150. Kenapa 41.150? Karena kan dia bilang apabila setiap kenaikan harga sebesar 1.150. Oke. Jadi 40.000. Betul nggak, Bu? Benar kata temanmu yang kedua. Jadi di sini kata-katanya kenaikan harga sebesar. Berarti artinya di awalnya 40.000, ternyata dia naiknya 1.150, berarti ditambahkan. Beda, Bu. Kok beda dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi kata-katanya apa? Kalau kita lihat kata-katanya itu yang pertama, nah ini, jika harga lebih tinggi menjadi. Kalau menjadi berarti itu harga keduanya udah jadi segitu. Ya kan? Beda kata-katanya nih. Kalau tadi kan suatu barang harga di pasar 5.000, berarti P1-nya 5.000. Tetapi jika harga lebih tinggi menjadi. Kalau menjadi berarti udah jadi harga kedua. Kalau ini kenaikan harga sebesar. Jadi 41.150. Berarti kalau gitu Q2-nya atau barang keduanya berapa? 650. Iya, 650 benar. Karena dia mengalami peningkatan sebesar. Meningkat sebesar 150 yang awalnya 500. Jadi 500 tambah 150 itu 650. Cara ngerjakannya sama dengan yang tadi. Kita buat rumus tadi P kurang P1 per P2 kurang P1. Jadi ingat kamu harus benar-benar pastikan P1-nya berapa, P2-nya berapa, Q1-nya berapa, Q2-nya berapa. Jangan silap. Jadi kalau silap satu salah semua. Nah, kalau silap misalkan silap satu kan berarti persamaannya salah, otomatis salah persamaannya, apalagi gambarnya. Tapi bisa aja benar nih di persamaan, tapi mungkin silapnya di gambar karena mungkin salah-salah bagi atau dia salah-salah letak, mungkin 0 seharusnya 0,4 ribu di ini dia salah letak bukan di 4.000,0, kebalik-kebalik dia. Lupa dia kali di mana Q di mana P. Jadi ingat Q itu sumbu horizontal atau mendatar atau penggantinya dulu X karena sumbu horizontal itu X. Jadi kalau X itu kan dulu kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri negatif. Terus kalau sumbu Y itu kan tegak. Tegak itu apa? Tegak itu positif, kalau ke dia ke bawah berarti negatif. Itu dia. Jadi untuk tugas itu kalian cuma hanya ngerjakan satu soal aja. Tapi satu soal ingat cari fungsi fungsinya, permintaan atau penawaran, kemudian gambarkan grafiknya. Saya cek dulu memang yang tadi sudah di-share sama si Sarah ya. Siapa tadi yang mau share katanya? Tara, Bu. Oh, Tara. Tunggu. Ini saya matikan dulu yang ini ya tadi, yang ini tadi. Bentar. Saya cek dulu di Google. Jadi di Google Classroom. Bentar di forum. Udah di-share belum Tara ya? Udah. Udah, Bu. Udah Sarah buat di Classroom. Tunggu. Saya cek dulu di Google Classroom. Oke, biar sekalian kita bahas nih.
Jadi kalau misalnya tadi yang dipunya Sarah itu sudah benar, jadi nanti kita nggak perlu lagi Ibu gambarkan tampilannya di sini. Jadi kalau seandainya masih salah, mungkin Ibu akan share, tapi mungkin kalaupun, karena Ibu juga harus membuatnya juga, satu manajemen B. Saya cek dulu di sini. Karena ini lama. Ah ya, pas yang dibuat si Sarah. Benar. Benar yang dibuat kamu buat. Sarah Fadila. Jadi kalau kalian cek di tempat si Sarah itu, gimana cara saya nampilkannya ya? Oke, bentar ya. Saya share screen dari tempat Sarah. Jadi kalau kalian buka atau sekalian kita bahas, oke. Ini bentar batal. Saya ulang. Oke. Jadi saya share. Tunggu. Oke. Ini. Saya buka Google Classroom di laptop saya. Terus kemudian kita bahas yang sudah dikirim oleh Sarah Fadila. Jadi yang dikirim Sarah, karya. Nah ini dia. Ntar ini lagi loading. Jadi kalau kalian cek itu di Google Classroom, Sarah sudah ini. Nampak kan yang saya share? Nampak? Nampak, Bu. Oke. Sarah buatnya benar. Artinya walaupun ini nggak rapi, walaupun dia mau cepat silakan nggak masalah. Tapi nanti kalau tugas rapi. Oke, ini benar dia buat Q-nya adalah sumbu horizontal, kemudian P-nya sumbu vertikal. Berarti di sini negatif 4.000, benar. Negatif 4.000, negatif 8.000, negatif 12.000. Tadi kan titik yang mau kita gambar itu apa? Pertama adalah negatif 12.000,0. Jadi Q-nya negatif 12.000. Ini. Terus kemudian titik kedua apa? Titik kedua adalah 0,4.000. Berarti 0 kemudian 4.000 ke atas. Jadi jangan terbalik, jangan di sini. Kalau di sini 4.000 di sini artinya 4.000,0. Bedakan 0,4.000 dengan 4.000,0. Kalau 0,4.000 Q-nya 0, P-nya yang 4.000. Tapi kalau P kalau misalkan 4.000,0 berarti Q-nya 4.000 kemudian P-nya 0. Seperti itu. Oke. Terus kita lanjutkan. Nah, di sini. Bu, kalau ini boleh nggak saya buat 4.000, 8.000? Boleh, artinya dirapikan lagi kan. Misalnya 4.000, 8.000. Kemudian di sini berarti 8.000 ini. Bu, kalau saya buat kelipatan 2.000 boleh. Artinya berarti di sini 2.000 harus. 2.000, 4.000, 6.000 sampai 12. Di atas juga sama harus. Di bawah, di kanan juga, di bawah juga. Jadi yang dibuat Sarah benar. Inilah gambarnya. Gambar ini artinya Sarah, gambarnya grafik miring ke kanan ini namanya. Ya. Jadi benar yang dibuat temanmu. Jadi kamu misalkan agak-agak ragu, berarti ingat kalau fungsi permintaan itu miring ke kiri, kalau fungsi penawaran itu miring ke kanan. Jadi yang digambar oleh kawanmu ini sudah pas, sudah lengkap, sudah bisa untuk ini. Jadi nanti pun seperti itu. Jadi kalau misalkan, ini saya tutup dulu yang ini. Oke, ini ada kesalahan sedikit ya. Jadi kalau saya buka tugasnya, ini saya buka tugas, jadi kalian bisa lihat. Ntar. Di petunjuk. Nah ini. Ini kan kerjakan soal berikut ini. Ini. Oke, di soal nomor 1. Jadi kalau nanti jangan lagi WA saya, tanya Bu begini. Jadi kemarin saya memang agak-agak silap dengan kata-kata ini. Jadi perhatikan yang NPM ganjil ya. NPM ganjil itu akan kerjakan soal nomor 1. Jadi ini jadi ini soalnya saya bacakan. Suatu barang jika dijual seharga 8.000 per buah akan terjual sebanyak 5.000 buah. Akan tetapi jika dijual dengan harga lebih mahal ya, bukan lebih murah nih. Lebih mahal yaitu 10.000. Jadi Bu, kata-katanya aja yang salah, tapi harganya tetap itu kok. Jadi akan tetapi jika dijual dengan harga lebih mahal yaitu 10.000 per buah, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut meningkat menjadi 3.000 buah. Menjadi, ingat kata-kata menjadi berarti terjadi. Oke.
Bagaimanakah fungsi permintaannya dan gambarkanlah fungsi permintaan tersebut pada grafik Kartesius. Jadi nomor 1 itu fungsi permintaan. Jadi di sini di nomor 1 ini berarti P1-mu itu atau harga awal pertamamu 8.000. Ya, harga keduamu berarti 10.000. Walaupun ini kata-katanya Ibu salah, lebih mahal, bukan lebih murah. Ya. Kemudian Q1-nya 5.000 karena dia barang pertama. Kemudian barang kedua 3.000. Jadi kan sesuai dengan hukum permintaan, ketika harga itu naik, maka barang yang diminta pun akan menurun. Jadi ketika 10.000 kan barangnya 3.000. Tapi ketika harganya 8.000, barangnya 5.000. Cocok dengan hukum permintaan. Kita lihat soal kedua. Soal kedua itu untuk yang NPM genap. Jadi yang belakangnya 2, 4, 6, 8, kemudian 0 itu NPM genap. Kamu kerjakan soal 2. Jadi jangan kamu ganjil kerjakan genap, genap kerjakan ganjil. Soal nomor 2, suatu barang harga di pasarnya Rp7.000 per buah, maka produsen akan menawarkan sebanyak 5.000 buah. Artinya di sini P1-mu atau harga pertamamu adalah 7.000. Ya. Akan tetapi jika harga lebih tinggi menjadi, nah berarti menjadi ya, bukan yang tadi menaik sekitar atau sebesar, berarti menjadi 9.000, berarti P2-mu 9.000. Ya. Maka jumlah barang yang ditawarkan si produsen menjadi 8.000. Maka di sini di soal nomor 2 ini P1-nya 7.000, kemudian P2-nya 9.000, kemudian Q1-nya 5.000, Q2-nya 8.000. Benar nggak sesuai hukum penawaran? Iya, karena hukum penawaran itu ketika harga naik, maka barang yang ditawarkan juga akan bertambah. Jadi ketika barang itu naik jadi 9.000, maka barang ditawarkan juga banyak, jadi 8.000 buah. Tapi ketika harga turun, ya, barang yang ditawarkan juga makin menurun atau berkurang. Yaitu ini dia, ketika harganya 7.000, maka barang tawarkan pun juga menurun jadi 5.000. Bagaimanakah fungsi penawarannya? Sama kayak tadi. Jadi tidak jauh beda fungsi permintaan dan fungsi penawaran pakai rumus yang itu. Tapi ingat, jangan silap menentukan mana P1, mana P2, terus mana, jangan silap juga dalam menghitung atau mengkali. Jadi kalau 5.000 dikali 3.000 itu 15 juta. Jangan nanti 5.000 kali 3.000 banyak yang buat 15.000. Ada yang seperti itu Ibu lihat. Jadi kalau salah satu, salah di awal persamaannya pasti gambarnya juga salah, amburadul. Tapi mungkin kalau benar di persamaannya mungkin bisa jadi dia silapnya di gambar. Ya kan? Jadi kalau silap di gambar mungkin poinnya berkurang gitu seperti itu. Tapi kalau seandainya di penawaran fungsinya udah salah, baik itu permintaan atau penawaran, berarti kan udah salah. Paling cuman benarnya diketahui atau ditanya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan tanyakan mengenai tugas. Jadi tugas nomor 1 ini kata-katanya bukan lebih murah ya, tapi lebih mahal. Jadi tidak ada salah soal, Ibu nggak salah soal di soal ini, benar. Karena Ibu kemarin juga ada yang WA kelas lain, karena ada Ibu kasih, ininya Bu, kok kata-katanya lebih murah, tapi harganya 10.000, nggak sesuai dengan konsep permintaan. Sebenarnya sesuai dengan konsep permintaan sih, tapi memang kata-katanya ini Bu silap gitu. Ada pertanyaan, silakan ditanyakan mengenai tugas. Dan tugas ini Ibu kasih batas waktu sampai 1 minggu. Tapi Ibu ngasihnya sampai hari Kamis depan. Karena artinya kalau memang mau kita bahas di hari Jumat pertemuan kita bisa. Jadi batas pengumpulan tugas itu adalah 1 minggu. Jadi kamu bisa kumpulkan di hari Kamis paling lambat. Tanggal 29 jam 23.59. Karena kalau udah jam 00.01 berarti udah ke hari Jumat. Dan kamu boleh tulis di kertas 1 lembar, kemudian fotokan boleh. Atau mau di PDF kan juga boleh. Atau mau diketik seperti yang saya tampilkan tadi juga boleh. Tapi Bu, di gambarnya gimana caranya? Boleh kamu tulis di kertas, terus fotokan, terus disisipkan. Jadi seperti kayak picture. Jadi gambar, terus jadi word gitu, boleh. Mana bagusnya lah. Tapi ingat, setiap mengirimkan tugas harus buat nama NPM. Karena saya takutnya nama di Google Classroom tidak sama dengan nama asli yang ada di absen. Jadi saya tidak tahu itu mahasiswanya siapa. Ini tugas pertama ya bagi kelas 1 manajemen B sore. Ada pertanyaan? Silakan tanyakan. Karena saya juga sudah share absen. Jadi absen silakan isi seperti biasa. Nama NPM, klik hadir dulu, ya kan, pilih hadir, terus kemudian dikembalikan atau diserahkan, terus kemudian akan terdetek sama saya. Ada? Silakan tanyakan. Kalau memang tidak ada,
Saya mau semua hidupkan mic-nya. Hidupkan videonya. Saya mau share screen dulu ini. Jadi sebagai ada tanda bukti karena memang yang absen dengan yang hadir di Google Classroom dengan di Google Meet lebih banyak di Google Classroom. Di Google Meet hanya beberapa. Jadi kadang memang yang ada di Google Meet ini mungkin nanti nanya lagi yang nggak ada di Google Meet ini nanya lagi tugasnya padahal sudah saya tanyakan. Silakan hidupkan dulu videonya ya. Maaf Bu, saya mau ngomong sih Bu. Ya, Ini silakan. kan ada kawan juga, dia udah masuk. Udah masuk ya. Tapi keluar lagi Bu. Jadi dia masuk keluar lagi gitu Bu. Jadi ya gimana lah Bu? Gimana cerita dia udah masuk. Tadi udah masuk. Tadi memang ada 28 sempat 28 nih tadi Bu lihat, tapi tiba-tiba udah 20. Iya. Iya. Sinyalnya sih Bu. Iya memang. Ya silakan dulu hidupkan videonya bentar. Silakan hidupkan videonya. Ini bentar ya. Oke. Nah ya ini baru masuk lagi tadi. Dia tadi udah masuk si Ujri nih. Keluar lagi dia. Mungkin jaringan. Oke. Silakan hidupkan videonya bentar. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Bu, izin tanya, Bu. Oh ya, masih ada pertanyaan? Silakan tanyakan. Itu Silakan soalnya kapan dikumpul, Bu? Dikumpul minggu depan sampai tanggal 29, batas paling lama. Jam 23.59. Ya, makasih ya, Bu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan mengenai tugas? Yang belum isi absen di Google Classroom, nanti isi aja absen di Google Classroom ya. Bu, saya mau nanya. Oh ya, Sarah, silakan Sarah. Ini Bu, kenapa Ibu bilang itu miring ke kanan? Sarah kok nggak paham deh, tadi saya tengok-tengok. Itu kan gini, artinya garisnya itu dia miringnya ke kanan. Kan ke kanan dia, lebih condongnya kan? Yang kamu gambar? Tapi kan itu dia Bu, minnya min 12 kan? Iya, Min 12 kan? maksudnya posisi gambarnya itu kan miring ke kanan kan? Gambarnya itu? Yang Sarah gambar kan? Bu? Iya, yang kamu gambar. Kan ke kanan. Iyalah. Kan dia merengnya itu ke kanan, miringnya. Sama nggak sih? Tapi kalau seandainya tadi gambarmu itu dia begini, miring ke kiri seperti yang di fungsi permintaan, itu namanya miring ke kiri. Yang punyamu itu udah benar. Itu artinya miring ke kanan. Ya? Oke. Ada lagi? Iya, oke. Saya rasa cukup sekian hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Jadi kalau memang minggu depan kita pakai Google Meet, akan Ibu kabari lagi dari Google Classroom seperti biasanya. Oke, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Keluar. Iya.